Maka dikatakan bahwa hanya dengan sholat mencegah fahsya wal mungkar itu adalah hanya dengan sholat. Padahal di gone ayat, di gone hadis awal awaludin, awal ki nopo? Awal ki pertama, cik dasar. Gitu. Awale dini diganti, sakit dini diganti, din duduk agomo. Kuwi lak mung kesepakatannya pemerintah din duduk agomo. Kan ngaten. Ben penak di KTP ini agamane kan gitu. Itu din. Din apa kalau kita mengacu kepada asli dalam bahasa? Kehidupan itu sendiri. Kemudian ada tasdid. Mohon maaf, ada alif lam, al din. Kehidupan yang tahu sistem, kehidupan yang mengenal sistem. Kemudian ada tasdid. Kehidupan yang berada di dalam sistem, tahu yang membuat sistem, mengenal tujuan kehidupan kamu. Itu namanya ad-din. Yang itu. Adalah. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa agama itu kan abstrak. Tapi pada saat dikatakan bahwa awal kehidupan, saiki kehidupan kita ganti. Awal rumah tangga itu bagian kehidupan mboten. Nggih. Awal rumah tangga kenal apa mboten? Kudu kenal apa ora? Nek arep nikah kenal mboten? Kudu kenal kan, awalnya kan kudu kenal. Gitu loh. Awalnya jenengan seneng teh, kenal mboten? Kenal, nggak kenal maka tidak sayang. Makanya nek jenengan tadi kalau matur cerita, jenengan mlaku pakaian wis rapi bar udan enek wong numpak mobil srot akeh-akeh mesti jangkrik cok soh kan ngeten nggih akeh-akeh gitu. Mbok sing metu calon maratuwamu piye? Kadung dipuisuwi tibake mut-mutu ke mobil. Aduh. Bapak mundur malih jenengan cerot malih kula kan gitu. Sing metu tibake sing disir sing mbok senengi. Nek pomen arepe nikah. Wis to. Nek arepe dicrot roh sing nyetir atau sing di jero kendaraan kuwi wong sing ditresnani. Gak mungkin, Cok. Gak mungkin. Crot. Kae tibake. Pasti tanda sayang. Jadi mergo tresno dadi tanda sayang gitu lah. Kenal, maka tidak akan sayang jika tidak kenal. Maka rumus ini sudah standar sejak zaman biyen. Sejak Nabi Adam, situsnya itu tidak disebut agama ya, situsnya Kaharingan. Kan gitu, Kaharingan. Kemudian pada saat Nabi Soleh, situsnya Jepang, menyembah matahari. Itu apakah awalnya menyembah matahari? Yang dimaksud enggak begitu. Pangapunten, Nabi Soleh. Buddha itu adalah Dzulkifli. Ini konco-konco Hindu, ini keyakinan kita. Napa? Sinten? Kan enggak tersebut. Brahma, Ibrahim. Kenapa tidak dikenal? Karena yang diutus menyebarkan putrane si Ishak. Dan nama itu bukan nama darah daging kulit, bukan makna kulit. Ishak, is itu isim, nama yang membentuk kepribadian, hak kebenaran. Ismail membentuk kebenaran, Eli tentang Tuhan. Ibrahim, induk kebenaran, tempat bertanya orang-orang yang bingung, namanya juga disebut Ibrahim. Musa, karena adalah sang pengusap,
sehingga orang itu sadar tentang diri jati diri fitrah manusianya, disebut Musa, Misa. Daud, Sulaiman, sama semua. Hud karena sang pembawa cahaya. Zulkifli karena orang yang bisa menjabarkan tentang kebenaran melalui tulisan. Kan begitu sebenarnya. Tapi ini cerita Nabi ya gayeng sih, tapi kan gak untuk apa-apa, lihat dina wae cerita itu gitu ya. Terus sabarin Nabi Adam itu manusia pertama, kan gitu kan? Nek muhasabah piye bener apa nek dibuka bener gak itu? Ya itu. Gak lah gak situ kok tekan dindi. Bapak-bapak yang berbahagia, nanti faktanya itu awal dhewe itu sholat ya, sholat berkingko terus apa ki? Suruh-suruh batok ya, siap suruh batok. Tapi aku tak action sedih. Nah, yang dipermasalahkan pada saat kita sholat, Allahu Akbar, enek sing kudu rapet, kan gitu ya? Nanti idek-idekan, bosok kena pandemi, ayah mumet ora, gitu ya? Kan gitu. Sholat itu kehidupan yang kita jalani, mana sholat itu sambung, karena ada tasdid, ada alif lam, as-sholah. Ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan sambungi otak sehingga supaya afidah sam'a, afidah otak nyambung dengan perbuatan, nyambung dengan hati. Cuma di dalam Quran disebut sesungguhnya Allah tidak menjadikan seseorang di dalam dadanya itu ada dua rongga, di dalam hatinya ada dua rongga hati. Yang berfungsi yang mana ini? Kalau kita sering iri, dengki, dendam, cari perhatian, ini yang menguasai hidup kita, maka yang menguasai hati sanubari. Ini Quran. Lirajulin fi jawfihi qalbaini, bahwa setiap dari manusia itu ada, Allah tidak menciptakan dua rongga di dalam dadanya. Jika saat kita tuh suka dendam, iri, dengki, mentalan, semaunya sendiri, menilai orang jelek, apapun, maka yang berfungsi adalah sanubari. Kan begitu? Penuh kepentingan, mentalan. Hati yang satu disebut nurani, tengah dada. Hati nurani. Hati sanubari, gambare, sing jenengan sering gambar sedang tresno, waru. Ya gitu kan, dibalik itu hati sanubari. Jika ini yang subur, maka kita menyuburkan perilaku merusak. Hati yang satunya itu adalah hati nurani. Simbol gambarnya adalah gaib bintang, makanya Garuda tengahnya bintang. Maka Garuda itu bisa terbang, harus dimulai dari yang pertama, ketuhanan, harus mengetahui tentang bintang ini. Garuda dengan segala simbol, apa itu gawainnya Pak Karno, duduk jauh sebelumnya itu gagrag Nabi Ibrahim, bla 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 gitu ya. Tapi nek cetokin kudu aku yo pernah di makarne gara-gara ngurekne iki. Jadi pada saat kita berbicara terkait ini, Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Ideologinya Garuda, luar biasa. Cuman masalahnya kita sepertinya telur-telur Garuda ning sing ngkremi pitik. Nggih. Anguk pitik dingkremi Garuda, terus belajar terbang suwe-suwe iso miber. Ning kita itu koyoke Garuda, ning mergo sing ngkremi pitik, jadi gak dong blas nek jane iso miber gitu loh. Kita kan begitu. Bapak Ibu, kalau boleh saya matur, saya sempat dialog, saya nggak akan sebut nama, sharing, saya matur ke salah satu ustadz cukup sangat terkenal.
Suatu saat saya ngisi di tempat yang sama. Dan saya sempat menjadi, katakanlah di perusahaan, sempat sama-sama menjadi. Kemudian, suatu saat diskusi. Dia tanya ke saya, Gus, sholat khusyuk itu gimana? Saya tanya, menurut AA gimana? Kalau saya mengingat artinya, oh gitu A, iya mengingat artinya, itu supaya saya bisa khusyuk. Terkadang saya ingat kekuasaan Tuhan, terkadang saya ingat kekuatan Tuhan, terkadang saya ingat ciptaan atau kekuasaan, yang sering adalah saya mengingat artinya. Oh gitu, saya terus benar saya nyampaikan kepada beliau, AA, kalau jenengan sholat, ingat artinya disebut khusyuk. Quran dan hadis tidak ada satu ayat pun yang mengungkap bahwa tarkus sholah atau akimis sholah li terjemah. Nggak ada. Satu. Kedua, tidak ada satu ayat pun pada saat kita sholat yang kita ingat terjemah, berarti jenengan hanya boleh membaca satu ayat, satu surah. Maksudnya, ya qul huwallahu ahad, jangan yang pernah yang lain. Loh, iyalah. Fatihah kemudian ahad, jangan pernah yang lain. Loh, lah gimana? Pomone begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Berarti jenengan nyembah srengenge. Allahu Akbar. Walaili berarti nyembah peteng. Kan gitu tuh. Ya ayyuhal kafirun, parah jenengan nyembah wong kafir. Iya ya, Baqarah nyembah sapi. Karena apa yang diingat itu yang disembah. Kan itu. Ayo pripun? Iki wis sapi yo ora, duha yo ora, bengi yo ora kan gitu. Sing dieling-eling utang. Kal sing akeh paling ya kowe. Perintahnya itu zikir, eling pangeran, perintahnya. Iki sing angel. Nggih. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Angel ki mergo apa? Urung ketemu sing dieling-eling. Jenengan ki nek geng duwe bojo kon ngeling bojo ya ora iso. Besok-besok ngeling-eling bojo ya nikah. Lah. Ngaten lho ya. Enek jawabane. Nek di gone Injil awal kehidupan, di gone Taurat Yohanes 1 disebut bahwa awal kehidupan, awal kata itu adalah mengenal, adalah kata. Kata itu akan menunjukkan Allahmu. Mohon maaf, di Bhagawat mulai kuantrin 4 5 itu tentang bagaimana kamu di dunia hidup, sungguh-sungguhlah kamu hidup. Kan gitu. Tapi jangan kumandil dengan dunia. Tapi diupani pada saat dimulai pasal 9-nya tersebut. Hanya melalui aku, Krisno. Kadang kita kan bahasa, itu kan bahasa pada saat di zaman bahasa-bahasa Ibran, itu ada maknanya. Itu. Kapan disebut Krisna, kapan disebut Wisnu, kapan disebut jasad, kapan disebut ruh. Sing mlebu surga ki jasad apa ruh? Di surga niku jasad apa ruh? Pripun? Selama ini ruh, gitu. Saiki sing mbok nikah entuk widodari itu apa? Gitu. Sing digini kaki raga. Duwe syahwat ki mergo enek raga. Nek gak duwe raga, ya kan enek syahwat gitu loh. Kan ngaten to. Ning nek dicetak di dunya, ruh itu wong nek mati, itu kados ngaten Bapak Ibu. Bapak Ibu nate gawe ager-ager. Nate gawe ager-ager. Nggih, nek jenengan cetak di gelas, nek wis atos dicepot wujude kaya gelas. Nek dicetak nggone kaya bintang wujude kaya bintang. Nek saiki awake dhewe iki ruh ki
kita cetak dengan berlaku buruk, ngelek-ngelek, mati meninggal, ya kecetak elek gitu kan. Karena kata surga atau neraka itu hanya konsekuensi perbuatan kita di dunia. Sing dibutuhkan ilmu Bapak Ibu, ilmu surga, duduk wawasan surga. Ngaten loh. Ilmu Tuhan bukan wawasan Tuhan. Ilmu pahala bukan wawasan pahala. Ngaten contohnya. Kalau saya jenengan tanya, Pak Yai apa yang disebut dengan surga? Kemudian saya mengatakan, mohon maaf, menurut buku ini begini. Menurut buku ini begini, menurut buku ini begini, menurut tokoh ini begini, menurut ulama ini begini, menurut kiai ini begini. Jenengan saya mumet apa enggak? Kalau jenengan iki pengen kopi, Mas, napa sing diarani kopi? Kopi itu adalah menurut Lampung begini, menurut NTT begini, menurut Brazil begini. Jenengan ngombe enggak? Itu wawasan. Pada saat kita menerima informasi entah apapun, langsung kijane nek digawe urut supaya rasional begitu, tapi tak gawe langsung wae. Kita menerima berita atau informasi apapun tapi tidak bersentuhan dengan indera inti manusia, tidak bersentuhan dengan indera itu saja, maka disebut wawasan, wacana. Ngerti loh. Yang diperlukan orang menghilangkan haus itu ilmunya. Kita bisa bercerita tentang gula, bisa bercerita tentang kopi panjang lebar, jadi profesor, iya. Tapi bagi mereka yang punya ilmu kopi nggak membutuhkan profesor. Butuhku kopi teh di ngarepku. Ini ilmunya gelegek. Rampung. Kan ngeten. Ilmu itu menjadikan mengenal. Sekali lagi, maka awalnya makrifat. Yang kita perlukan hidup ini adalah mengenal. Seseorang nggak bisa jadi tukang bengkel kalau nggak mengenal tentang mobil, kendaraan, motor, dan seterusnya. Kamu nggak bisa menjadi warungmu maju jika kamu nggak kenal karo warungmu dhewe isine apa karo. Aneh toh ngedep warung, Mbak, kula badhe tumbas napa? Kula badhe tumbas tepung. Tepung sing pundi? Tepung terigu. Terigu niku napa? Mlayu sing tuku. Bakul ning gak kenal. Pemene ditakoki, Mbak, kula tumbas tuku tepung. Oh nggih. Lho kono, Bu, diarani tepung niku niki lho, Bu. Nek tepung terigu niki. Nek tepung apa nih? Tapioka tuh ngene, maca tapioka cara iki ngeten tapioka sing bakul mlayu. Ngene to. Kudune ning faktane sing bakul malah seneng. Ngene apa mboten? Pokoknya aku ngurekne. Panjenengan takok, piye carane mlebu surga? Oh, saya dapat menguraikan menurut Al-Ghazali ini. Dan gitu. Menurut Al-Bustami begini, menurut Asy'ari begini. Upama lo ya, menurut Nurdi Al-Wahhab begini. Saya sampaikan, jenengan pasti gini, wah Pak Yai pinter. Nggih. Rumpang samu wis ngilangi ngelak, padahal kowe iki saya ngelak kowe. Kan ngaten. Nek jenengan takok, pripun carane mlebu surga? Pripun carane gawe kopi? Nek wong sing mbok takok itu kenal bener, langsung mengatakan iki kopine sakmene, banyune digodhog, ngeten nggih, gulane sakmene. Nek kurang legi ditambahi neh, nek kurang pahit ditambahi kopi. Pun iki kopine, iki gulane, iki banyune, iki kompore. Beres. Tapi nek jawab kopi adalah menurut iki janjane kuwi tidak tahu dikemas dengan rupa untuk menutupi ketidaktahuannya karena tidak kenal. Mana yang kita butuhkan? Ilmu atau wawasan? Kan ngeten.
Agama itu yang dibutuhkan ilmu atau wawasan? Ilmu. Makanya ayatnya alimul ghaibi wa syahadati la ilaha illallah. Kan gitu. Untuk mengenal dia yang punya Allah, yang punya nama Allah, itu adalah alimul, ada ilmunya. Gaib dan al-ghaib berbeda loh Bapak Ibu, nggih, berbeda loh ya. Gitu berbeda. Gaib itu enggak kelihatan mata. Kalau gaib tidak ada alnya, bisa jadi apapun termasuk entut. Tapi kalau al-ghaib hanya Tuhan sendiri, itu perbedaannya. Ya, Bapak Ibu, itu ada ilmunya. Memohon saja, ya Allah, saya tunjukkan keberadaan Engkau, al-ghaib Engkau. Karena yu'minuna bil ghaib, yang tidak ada keraguan sedikit pun, itu adalah saat yu'minuna bil ghaib, bukan yu'minuna bi ghaib. Itu sangat-sangat berbeda. Nek gaib itu abstrak. Tapi kalau al-ghaib, Tuhan sendiri, karena ada al, isim takrif, isim mengenal. Sesuatu yang tidak tampak tapi bisa dikenal keberadaannya. Gitu. Di dalam hati. Makanya bukan mata untuk melihat keberadaan Tuhan, walakin ta'mal qulubati fi sudur, tapi hati di dalam dada, rasa yang berada di dalam hati. Bapak Ibu yang berbahagia. Sesungguhnya itu untuk dapat khusyuk. Kalau kita ngomong tentang sholat, kalau saya menguraikan dari awal, ya Allah Akbar, apa maksudnya? Oh, jadi perkara ininya. Karena takbiratul ihram itu maknanya luar biasa kalau dibuka. Utek, kuping, meripat di dalam kalimat takbiratul ihram. Rukuk, perilaku sosial, itidal, perilaku pemberdayaan diri, sujud, fasudu ila adam. Membuat bekas-bekas sujud, bukan, mohon maaf, bukan mata-mata ireng. Atharu sujud itu adalah perilaku yang akan membekaskan kehidupan ini, akan membangun kemaslahatan. Karena gitu sebenarnya bla 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 jika itu diurai. Tapi pada saat itu adalah aqimi sholah li dzikri, yang mencegah fasya wal mungkar hanya saat li dzikri. Oke? Tadi apa? Sampai keluar. Oke, seluku-seluku batok. Ini gagrak Sunan Kalijogo, tapi benarnya seperti apa? Karena yang saya terima jauh sebelum Sunan Kalijogo, lagu ini sebenarnya sudah ada. Salik hidup di dunia ini harus tahu apa tujuan yang ada di dalam hati. Maka lahir akan tertata, seluku-seluku batok fibatni. Mengetahui la ilaha illallah, keberadaan dia. Wong mati ora obah di Solo yusoli, tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, mengenal dengan sebenar-benarnya hidup. Makanya tutupannya kalimat wong mati ora obah, kan itu. Sebab hanya dengan mengetahui Rob laki robah akan dapat kembali kepada Tuhannya. Silakan. Apakah kita itu beragama atau berbudaya? Ini jika diuraikan saja, jenengan seharusnya sudah mulai berpikir. Perbedaannya apa? Budaya itu adalah